Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Buriska Mahira, dan hari ini Ibu akan menemani kalian semua belajar tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 2 Perkembangan Teknologi Produksi Sandang, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknologi produksi sandang, yang mana pemetaan kompetensi dasarnya adalah ada pembelajaran matematika, kita akan belajar tentang simetri lipat, belajar bahasa Indonesia, juga kita akan belajar PPKN pada pembelajaran kali ini. Nanti kita akan belajar tentang profesi dan juga pakaian khusus yang digunakan oleh para pemilik profesi tersebut. Langsung saja, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. 2. Dengan memahami manfaat teknologi produksi sandang, siswa dapat menceritakan kembali informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. 3. Dengan mencermati gambar tentang berbagai perbedaan, siswa dapat menjelaskan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. 4. Dengan menemukan perilaku yang harus dihindari dalam keberagaman, siswa dapat menggambarkan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. 5. Dengan mencermati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri putar dengan menggunakan benda konkret. 6. Dengan percobaan, siswa dapat menentukan banyak simetri lipat dan putar pada sebuah bangun datar dengan menggunakan gambar konkret. 7. Dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Ayo membaca. Hari ini kita akan membaca tentang pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di sana kita melihat ada berbagai macam orang yang mengenakan pakaian profesi. Ada perawat, ada dokter, ada pramugari, pilot, polisi, dan juga ada siswa yang mengenakan
seragam sekolah. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Dan Beni ingin menjadi seorang penyiar televisi. Siti, apakah semua profesi memiliki pakaian profesi khusus? Tidak, Lani. Tidak semua profesi memiliki pakaian khusus. Misalnya saja, nelayan tidak memiliki pakaian profesi. Edo dan teman-temannya memiliki cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda, tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Mari simak tabel berikut ini. Tabel ini merupakan tabel tentang tetap bersatu dalam perbedaan. Setelah kita membaca cerita tentang pakaian profesi tadi, kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara cita-cita teman laki-laki dengan cita-cita teman perempuan. Cita-cita teman laki-laki diantaranya banyak yang ingin menjadi seorang dokter, tentara, polisi, pilot, dan masinis. Cita-cita teman perempuan, mereka ingin menjadi seorang perancang busana, penyiar, perawat, dan juga dokter. Persamaan antara cita-cita teman laki-laki dengan cita-cita teman perempuan adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki cita-cita. Adapun perbedaannya adalah mereka dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai dengan keinginannya. Setelah membaca teks tersebut, kita dapat mengetahui perbuatan yang harus dihindari adalah yang pertama, menganggap cita-citanya lebih baik dari cita-cita teman-temannya. Yang kedua, mengejek cita-cita teman lain. Yang ketiga, berprasangka buruk dengan cita-cita temannya. Dan perbuatan yang harus dilakukan adalah menghargai cita-cita teman. Yang kedua, memberi semangat kepada teman agar cita-citanya tercapai. Dan yang ketiga, mendoakan cita-cita teman-teman kita. Ibu harap kalian dapat melakukan atau mengimplementasikan perbuatan yang harus dihindari ataupun perbuatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita telah melakukan kreasi dengan karton untuk membentuk bangun datar. Sekarang, ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat. Lakukan sesuai dengan langkah-langkah pada kegiatan sebelumnya. Apakah bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Ayo, lakukan percobaan dengan gembira. Namun sebelumnya, Ibu akan bangun datar harus memenuhi beberapa syarat untuk memiliki simetri putar, teman. Ayo kita belajar syarat-syaratnya. Pertama, bangun datar harus memiliki sebuah titik pusat. Kedua, bangun datar minimal memiliki dua pola yang sama sebelum diputar satu putaran penuh. Jika hanya membentuk satu pola yang sama setelah satu putaran penuh, bangun datar disebut tidak memiliki simetri putar. Nah,
Kita sudah tahu syarat bangun datar yang memiliki simetri putar, kan? Alhamdulillah, tadi kita telah selesai menyimak pembelajaran pada hari ini. Tadi kita telah mengetahui bagaimana atau seperti apa profesi yang memiliki pakaian-pakaian profesi khusus. Juga tadi telah belajar cita-cita, telah membandingkan bagaimana cita-cita perempuan dan juga cita-cita laki-laki, baik persamaan maupun perbedaannya. Juga kita tadi telah belajar menghitung simetri lipat pada bangun datar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu semuanya, di masa pandemi COVID-19 ini tetap di rumah saja, mematuhi protokol kesehatan, memakan makanan yang bergizi seimbang, menjaga kelestarian alam, juga menjaga kelestarian budaya Indonesia. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rizka pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.